Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat berupa kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih sempat mengikuti presentasi kali ini, dan tak lupa pula kita mengirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, pada presentasi kali ini kami akan membawakan materi yaitu analisa rangkaian tentang teorema superposisi. Sebelum kita masuk ke dalam materinya, saya akan menyebut anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Tasbiullah Arsan, dengan NPM 20 40 30 20 32, Muhammad Akbar 20 40 30 20 34, dan Muhammad Sabri 20 40 30 20 21. Materi pertama akan dibawakan oleh Saudara Muhammad Akbar. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Baik, langsung saja masuk ke materi teorema superposisi. Ide dasar superposisi terdapat pada sifat linear. Superposisi menyatakan bahwa tegangan pada arus yang melalui elemen dalam rangkaian linear adalah penjumlahan dari tegangan pada arus yang melalui sebuah elemen untuk tiap sumber tegangan yang aktif sendiri. Arus yang melalui atau tegangan pada sebuah elemen dalam sebuah jaringan linear dua arah yang memiliki beberapa sumber sama dengan jumlah aljabar arus atau tegangan yang dihasilkan secara terpisah oleh masing-masing sumber. Prinsip teorema superposisi membantu kita dari dengan pada teorema ini hanya berlaku untuk rangkaian yang bersifat linear, di mana rangkaian linear adalah suatu rangkaian di mana persamaan yang muncul akan memenuhi jika Y sama dengan Kx, di mana K sama dengan konstanta dan X sama dengan variabel. Dalam setiap rangkaian linear dengan beberapa sumber tegangan atau arus dapat dihitung dengan cara menjumlah dialjabarkan tegangan atau arus yang disebabkan oleh tiap sumber independen bebas yang bekerja sendiri dengan semua sumber tegangan atau arus independen bebas lainnya
diganti dengan tahanan dalamnya. Pengertian dari teorema di atas bahwa jika terdapat n buah sumber bebas, maka dengan teorema superposisi sama dengan n buah keadaan rangkaian yang dianalisis, di mana nantinya n buah keadaan tersebut akan dijumlahkan. Jika terdapat beberapa buah sumber tak bebas, maka tetap saja teorema superposisi menghitung untuk n buah keadaan dari n buah sumber yang bebasnya. Rangkaian linear tentu tidak lepas dari gabungan rangkaian yang mempunyai sumber independen atau sumber bebas. Sumber independen atau sumber tak bebas linear dalam kurung sumber independen arus atau tegangan sebanding dengan pangkat 1 dari tegangan arus yang lain atau sebanding dengan jumlah pangkat 1 besaran-besaran tersebut. Dalam elemen resistor dengan simbol R, induktor dengan simbol L, dan kapasitor dengan simbol C. Teorema superposisi untuk sirkuit elektronik atau menyatakan untuk sistem linear bahwa respon dari tegangan dan arus dalam setiap cabang dari tiap sirkuit linear memiliki lebih dari satu sumber independen. Buka kurung independent source yang hasilnya sama dengan jumlah aljabar dari respon yang disebabkan oleh sumber independen atau independent source itu sendiri, di mana semua sumber independen lain diganti dengan impedansi internal itu sendiri. Untuk itu, semua sumber harus berada pada kondisi mati atau mengatur ke nilai 0. Mengganti semua sumber independen, sumber tegangan dengan short circuit untuk mengurangi perbedaan potensial, misalnya V sama dengan 0. Dengan nilai impedansi internal pada sumber tegangan sama dengan 0 atau short circuit. Mengganti semua sumber independen lain, sumber arus dengan open circuit untuk mengurangi perbedaan potensial pada sisi arus. Misalnya I sama dengan 0. Dan nilai impedansi internal yang ideal pada sumber adalah berarus tidak terbatas atau open circuit. Teorema superposisi amat penting dalam sirkuit. Misalnya, dipakai untuk mencari persamaan Norton atau persamaan de Thevenin. Teorema ini dapat diaplikasikan pada jaringan linear, buka kurung, time
infrared yang berdasarkan sumber impedance atau impedance source. Linear independent source, linear passive element, misalnya yaitu resistor, induktor, kapasitor, dan transformer linear. Pada poin lain, yang harus diingat bahwa teorema superposition hanya bekerja pada arus dan tegangan, tidak pada power atau daya. Dengan kata lain, jumlah total power dari tiap sumber dengan sumber lain yang mati tidak benar-benar mengkonsumsi daya. Untuk mencapai, kita harus mempunyai teorema superposisi untuk mencari arus dan tegangan dari masing-masing elemen linear. Itu mengkalkulasikan jumlah total perkalian arus dan tegangan. Untuk menggunakan teorema superposisi, ada yang perlu kita ingat di bawah ini. Yang pertama, kita menggunakan satu sumber bebas pada satu waktu dan menonaktifkan sumber bebas lain. Ini berarti kita mengganti setiap sumber tegangan dengan 0 V atau short circuit. Dan tiap sumber harus dengan OA atau open circuit. Dengan ini, kita memperoleh rangkaian yang lebih sederhana. Kedua, sumber tak bebas dibiarkan aktif karena dikendalikan dengan variabel rangkaian. Dengan kedua hal ini, kita menggunakan teorema superposisi dalam 3 langkah. Langkah untuk menggunakan teorema superposisi ada 3. Yang pertama, matikan semua sumber bebas, sisakan satu sumber, temukan keluaran tegangan atau arus sesuai sumber aktif menggunakan teknik pada penjelasan sebelumnya. Yang kedua, ulangi langkah 1 untuk tiap sumber bebas. 3. Tentukan total keluaran dengan penjumlahan aljabar tiap keluaran sesuai sumber bebas. Menganalisa rangkaian dengan superposisi memiliki satu kekurangan besar, dapat memberikan pekerjaan tambahan jika rangkaian memiliki sumber bebas. Kita mungkin harus menganalisa 3 rangkaian sederhana untuk menghasilkan keluaran tiap sumber bebas yang aktif. Bagaimanapun, sumber posisi membantu untuk mengubah rangkaian kompleks menjadi rangkaian sederhana melalui penggantian sumber tegangan menjadi short circuit dan sumber arus menjadi open circuit.
Oke, Itulah yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan pada moderator. terima kasih kepada Saudara Muhammad Akbar. Selanjutnya, materi selanjutnya akan saya bacakan. Ada 4 prosedur perhitungan teorema superposisi. 1. Salah satu sumber dibuang rangkaian terbuka sehingga dapat dihitung R internal, yaitu 4 paralel 4 sama dengan 4 dikali 4 per 4 tambah 4 sama dengan 16 dibagi 8 sama dengan 2. Kemudian 2 tambah 6 sama dengan 8 ohm. I1 sama dengan 12 volt per 8 ohm. I1 sama dengan 1,5 ampere. Kedua, arus pada R dan sumber tegangan V yang dibuang dapat dihitung sigma I masuk titik B sama dengan sigma I keluar titik B. I1 sama dengan I2 tambah I sama dengan 2I. 1,5 ampere sama dengan 2I. I sama dengan I2 sama dengan 0,75 ampere. Yang ketiga, proses dapat diulang lagi dengan sumber lain. Seperti pada contoh 6 paralel 4 sama dengan 6 dikali 4 per 6 tambah 4 sama dengan 24 per 10 sama dengan 2,4 tambah 4 sama dengan 6,4 ohm. I2 sama dengan 6 volt per 6,4 ohm sama dengan 0,94 ampere. I1 sama dengan 0,94 dikali 4 per 10 sama dengan 0,38 ampere. I sama dengan 0,94 dikali 6 per 10 sama dengan 0,56 ampere. Kemudian yang keempat, jumlah arus secara aljabar akan memberikan nilai yang valid. Kombinasi kedua gambar yang terhubung buka. I1 sama dengan I1 dikurang I21 sama dengan 1,5 dikurang 0,38 sama dengan 1,12 ampere. I2 sama dengan I2 dikurang I2 sama dengan 0,75 dikurang 0,94 sama dengan 0,19 ampere. I sama dengan I tambah I sama dengan 0,75 ditambah 0,56 sama dengan 1,31 ampere. Kemudian contoh soal. Untuk pemahaman yang lebih baik, mari kita simak contoh di bawah ini. Pertama, hitung arus I menggunakan teorema superposisi. Seperti pada gambar, solusinya pertama, kita aktifkan sumber tegangan dan mematikan sumber arus, atau kita gantikan dengan impedansi internal open circuit, seperti pada gambar. Maka, I1 sama dengan 20 per 10 ditambah 10 sama dengan 1 ampere. Selanjutnya, kita aktifkan sumber arus dan mematikan sumber tegangan.
kita gantikan dengan impedansi internal short circuit. Seperti pada gambar di bawah ini. Sehingga jadi I2 sama dengan min 10 per 10 ditambah 10 dikali 1 sama dengan 0,5 ampere. Sehingga I sama dengan I1 tambah I2 sama dengan 1 kurang 0,5 sama dengan 0,5 ampere. Contoh 2, tentukan nilai I dengan superposisi. Seperti pada gambar. Jawaban, pada saat sumber Vs sama dengan 17 V aktif atau bekerja, maka sumber tegangan 6 V diganti dengan tahanan dalamnya, yaitu 0 atau rangkaian short circuit. Dan sumber arus 2A diganti dengan tahanannya dalamnya, yaitu tak hingga atau rangkaian open circuit. Seperti pada gambar. Jadi 3 ohm per paralel 0 ohm sama dengan 0 ohm. Kemudian 0 ohm paralel 2 ohm sama dengan 2 kali 2 per 2 tambah 2 sama dengan 1 ohm. Kemudian VR P2 sama dengan 1 per 1 tambah 3 dikali 17 sama dengan 17 per 4 volt. Sehingga I1 sama dengan VR P2 per 2 sama dengan min 17 per 8 ampere. Pada saat sumber Vs sama dengan 6 V aktif atau bekerja, maka sumber tegangan 17 V diganti dengan tahanan dalamnya, yaitu 0 atau rangkaian short circuit. Dan sumber arus 2A diganti dengan tahanan dalamnya, yaitu tak hingga atau rangkaian open circuit. 3. Tentukan nilai I dengan superposisi. Jawaban, pada rangkaian ini terdapat sumber tak bebasnya, maka tetap dalam perhitungan dengan teorema superposisi. Membuat analisis untuk N buah keadaan sumber bebas. Pada soal di atas terdapat 2 buah sumber bebas. Maka dengan superposisi terdapat 2 buah keadaan yang harus dianalisis. Pada saat sumber IS sama dengan 8 ampere aktif atau bekerja, maka sumber arus 4 ampere diganti dengan tahanan dalamnya, yaitu tak hingga atau rangkaian open circuit seperti pada gambar. I1 sama dengan 3 per 3 tambah 2 dikali 3 I1 dikurang 8. I1 sama dengan 3 per 5 dikali 3 I1 dikurang 8. 5 I1 sama dengan 9 I1 dikurang 24. I1 sama dengan 6 ampere. Pada saat sumber IS sama dengan 4 ampere aktif atau bekerja, maka sumber arus 8 ampere diganti dengan tahanan dalamnya, yaitu tak hingga atau rangkaian open circuit seperti pada gambar. Jadi I2 sama dengan 3 per 3 tambah 2 dikali 3 I2 tambah 4. I2 sama dengan 3 per 5 dikali 3 I2 tambah 4. 5 I2 sama dengan 9 I2 ditambah 12. Jadi I1 sama dengan min 12 per 4 sama dengan min 3 ampere. Sehingga I sama dengan I1 ditambah I2 sama dengan 6 dikurang 3 sama dengan 3 ampere. Contoh selanjutnya akan dibawakan oleh Saudara Muhammad Sabri. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 4 dan nomor 5. Nomor 4, carilah arus yang melewati rangkaian seperti gambar di bawah ini. Contoh soal nomor ini, kita akan mencari arus yang melewati rangkaian di atas, di mana arus sumber 10 ampere, sedangkan tegangan yang di sumber 8 volt. Bagaimana langkah menyelesaikannya? Lanjut. Iya. Kamu kemana?
Yang pertama, kita aktifkan sumber arus 10 ampernya. Kemudian hubung singkat sumber tegangan 8 voltnya atau bahasa mudahnya hilangkan sumber tegangan 8 voltnya. Setelah itu aktifkan sumber arus dan dihubung singkat sumber tegangannya. Maka hasil rangkaiannya menjadi seperti di bawah ini. Lanjut. Kemudian hitung arusnya dengan rumus pembagi arus. I11 sama dengan R2 per R1 ditambah R2 dikali I sama dengan 3 per 5 tambah 3 dikali 10 sama dengan 3,75 ampere. I12 sama dengan R2 per R1 tambah R2 dikali I sama dengan 5 ditambah 5 per ditambah 5 tambah 3 dikali 10 sama dengan 6,25 ampere. I13 tidak dicari karena tidak ada arus yang melewati R3. Setelah itu gantian. Yang diaktifkan adalah sumber tegangannya, sedangkan sumber arusnya dihubung open short circuit. Bahasa mudahnya dibuka. Caranya seperti yang tadi. Untuk jelasnya lihat gambar di bawah ini. Lanjut. Setelah sumber arus di open circuit, kemudian hitung arusnya. I21 sama dengan I22 sama dengan E per R1 tambah R2 sama dengan 8 per 5 tambah 3 sama dengan 1 ampere. I22 sama dengan E per R1 tambah R2 sama dengan 8 per 5 tambah 3 sama dengan 1 ampere. I23 sama dengan E per R3 sama dengan 8 per 2 sama dengan 4 ampere. Sampai di sini sudah selesai. Tinggal mengikuti perintah soalnya. Di mana soalnya menyuruh carilah arus yang melewati rangkaian tersebut. Berarti hasilnya seperti gambar di bawah ini. Lanjut deh. Contoh soal nomor 5. Teorema superposisi dengan sumber tegangan. Seperti gambar di bawah ini. Langkah penyelesaiannya masih sama dengan yang tadi. Intinya, jika kita aktifkan sumber arus, maka sumber tegangan yang satunya dihubung singkat. Setelah mendapatkan arusnya, kemudian gantian sumber tegangan yang satunya yang diaktifkan. Seperti gambar di bawah ini. Nah, setelah R per T diketahui, maka I1 pangkat 1 dikali I2 pangkat 1 dikali I3 pangkat 1 dapat dicari. I11 sama dengan E1 per RT sama dengan 37 per 10,3 sama dengan 3,59 ampere. I12 sama dengan R2 per R2 tambah R3 dikali I11 sama dengan 10 per 10 tambah 5 dikali 3,59 sama dengan 2,39 ampere. I13 sama dengan R3 per R2 ditambah 3 dikali I11 sama dengan 5 per 10 tambah 5 dikali 3,59. Maka hasilnya 1,19 ampere. Setelah sudah dapat arusnya, seperti yang saya bilang tadi, gantian sumber tegangan yang satunya yang diaktifkan. Gantian yang sumber tegangan yang sebelah kanan yang diaktifkan. Seperti gambar di bawah ini. Setelah RT diketahui, maka I1 pangkat 1 dikali I2 pangkat 2, I3 pangkat 1 dapat dicari. I23 sama dengan E2 per RT sama dengan 7 per 12,9
maka hasilnya 0,54 ampere. I 2 sama dengan R1 per R1 tambah R3 dikali I 23 sama dengan 7 per 7 tambah 5 dikali 0,54, maka hasilnya 0,315 ampere. I 21 sama dengan R3 per R1 tambah R3 dikali I11 sama dengan 5 per 7 tambah 5 dikali 0,54 sama hasilnya sama dengan 0,225 ampere. Setelah semua harusnya didapatkan sesuai perintah soal, yaitu hitung harus melewati rangkaian seperti gambar di bawah ini. Oke. Saya kembalikan Jadi- ke moderator. Jadi mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.